Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di Lenda Channel. Hari ini aku akan riding santai tapi penuh dengan cerita, karena rutenya spesial dari Museum SBY dan Ani di Pacitan menuju ke Wonosari, Yogyakarta. Tapi seperti biasa, kita nggak cuma sekedar lewat, kita akan mampir sarapan, lihat pemandangan, dan ngobrol soal hal-hal menarik di sepanjang jalur ini. Nah, di depan itu ada gapura ya. Selamat datang di kota kelahiran SBY, Presiden RI ke-6. Keren. Nah, di depan itu ada gapura lagi. Selamat datang di Pacitan, Kota Adipura. Di bawah itu adalah Sungai Green dulu ya teman-teman, sungai terbesar di Pacitan. Keren banget view-nya. Kanan kiri sawah, depan perbukitan. Nah, di samping kiri itu adalah museumnya ya teman-teman. Museum SBY dan Ani ini jadi salah satu ikon baru di Pacitan. Dibuka tahun 2021, museum ini dibangun sebagai bentuk penghargaan terhadap Presiden ke-6 RI, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, yang memang asli dari Pacitan. Di dalamnya ada arsip kepresidenan, ada lukisan karya SBY sendiri, dan momen kenangan beliau bersama Ibu Ani. Museum ini unik karena bentuknya modern, tapi suasananya adem dan tenang. Cocok buat wisatawan sejarah maupun healing. Keluar dari museum, kita langsung ambil ke arah utara menuju jalur Pringkuku atas. Jalur ini naik turun, penuh pepohonan dan relatif sepi dari kendaraan besar. Fun fact, Pringkuku dulunya dikenal sebagai daerah penghasil bambu atau pring. Sebagian besar masyarakatnya bertani dan sebagian yang lain jadi penambang batu kapur. Jalur ini juga sering dilalui wisatawan yang mau ke Goa Gong atau Pantai Kelayar, dua destinasi unggulan Pacitan. Tapi hari ini kita nggak akan ke pantai, melainkan menikmati suasana pedesaan khas Jawa Selatan. Di sekitar sini juga banyak goa kecil yang belum dikelola. Katanya beberapa punya kedalaman puluhan meter, dan dulu sempat dipakai persembunyian saat masa penjajahan Jepang. Nah, sekarang kita masuk di Kecamatan Ponung ya teman-teman. Kali ini kita bakal cari sarapan dulu ya. Nah, kita udah sampai warung, ini jam 7:30. Ini warung soto teman-teman. Kita isi perut dulu sebelum lanjut menuju ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, ini lokasi kita di Ponung. 1 jam 13 menit lagi menuju ke Wonosari. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, di depan itu ada plakat ya, kalau lurus itu ke Pracimantoro, Wonosari, dan Yogyakarta, kalau kiri itu ke Goa Tabuhan. Oh iya, daerah Ponung ini juga punya daya tarik geologis ya, salah satunya adalah Goa Tabuhan. Dinamain begitu karena stalaktit dan stalagmitnya itu bisa mengeluarkan bunyi seperti gamelan. Bahkan musisi lokal kadang mengadakan konser gamelan di dalam goa. Akustiknya unik karena bentuk goa membantu resonansi suara. Selain itu, daerah ini masuk kawasan Kars Gunung Sewu yang terbentang dari Pacitan, Wonogiri sampai Gunung Kidul. Wilayah ini bahkan udah diakui oleh UNESCO sebagai Global Geopark. Perjalanan lanjut menuju Giri Tontro. Di sepanjang jalur ini banyak warga menggantungkan hidupnya dari batuan kapur, baik untuk bahan bangunan maupun untuk ukiran tradisional. Kadang kita lihat tumpukan batu di pinggir jalan, itu bukan sembarangan ya. Biasanya itu hasil pahatan dari batu kars yang dijual sebagai bahan taman atau patung. Jalannya cukup berkelok dan naik turun, tapi view kanan kiri itu cakep. Kadang ada bukit hijau, kadang hamparan sawah, dan kalau beruntung bisa lihat kabut tipis menggantung di kejauhan. Nah, sekarang kita masuk di Kecamatan Donorojo ya.
Kecamatan Donorojoi sendiri adalah kecamatan paling barat yang langsung berbatasan sama Jawa Tengah ya, sama Wonogiri. Di sini cuacanya cukup cerah ya, alhamdulillah teman-teman. Sekarang kita masuk di kawasan lebat vegetasi ya teman-teman. Di sini rumah-rumahnya udah mulai agak jarang, udah banyak pepohonan. Mungkin gak lama lagi kita udah sampai di Gapura perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah ya, perbatasan antara Pacitan dan Wonogiri. Nah, kita sampai di Gapura Selamat Jalan Jawa Timur, penanda masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Gapura ini sederhana tapi punya nilai sentimental. Nah, kita mau foto-foto dulu ya bentar. Buat para pelintas antar provinsi, Gapura ini kayak pertanda bahwa kamu sedang memulai babak baru, baik secara administratif maupun suasana. Satu trivia menarik, di zaman dulu, wilayah perbatasan seperti ini sering dijadikan pos penjagaan antar kerajaan. Ada banyak jalur lama yang dipercaya sebagai jalur kuda pos, atau bahkan jalur spiritual para leluhur. Nah, kawasan ini itu udah masuk di Kecamatan Giri Tontro, Kabupaten Wonogiri ya. Kita udah masuk di Jawa Tengah ini teman-teman. Jalannya masih cukup lumayan mulus ya, mantep. Makin ke arah Pracimantoro, batu-batu kapur mulai mendominasi. Kita udah makin masuk kawasan Geopark Gunung Sewu. Pemandangannya ya, keren banget teman-teman. Mantep. Nah ini saudaraku teman-teman, ini aku motoran berdua sama dia soalnya. Dan tiba-tiba kita di Pracimantoro, sebuah kecamatan kecil tapi penting secara geologi. Di sini berdiri Museum Kars Indonesia, salah satunya museum bertema Kars di Asia Tenggara. Di dalamnya kamu bisa belajar tentang proses terbentuknya goa, batuan kapur, bahkan melihat fosil makhluk laut purba. Karena faktanya wilayah ini jutaan tahun lalu adalah dasar laut. Banyak peneliti dari luar negeri datang ke sini buat riset, bahkan sebagian warga sekitar ikut dilatih jadi pemandu geowisata. Di luar museum ada pemandangan perbukitan Kars yang eksotik banget. Bentuknya tajam-tajam dan berdiri sendiri, mirip seperti yang ada di Taman Nasional Zhangjiajie di Tiongkok, tapi versi Jawa. Nah, ini ada bannernya ya, Museum Kars. Itu di atas ada tower.
Nah, itu teman-teman sebelah kiri. Ini adalah museum Karsnya teman-teman ya. Bangunannya ini luas banget ya kayaknya. Mantep, view-nya juga keren daerah sini. Perjalanan lanjut ke Pasar Bedoyo. Daerah ini mulai terasa lebih padat. Ada aktivitas pasar, sekolah, dan kehidupan desa yang lebih aktif. Bedoyo punya sejarah sebagai pusat pertanian dan pengolahan hasil kebun. Di masa lalu, wilayah ini terkenal dengan produksi tiwul atau gaplek sebagai pokok alternatif dari singkong yang sekarang mulai dikemas modern. Bedoyo ini masuk di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul ya. Berarti kita sekarang udah masuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Gak kerasa udah sampai Jogja ya. Mantap. Dari Bedoyo kita menuju Semanu. Di sini tanahnya tandus tapi menyimpan kekayaan air di bawah tanah. Ada banyak goa air seperti Goa Seropan, Bribin, dan Goa Pindul. Bahkan sistem air minum di Gunung Kidul sebagian besar diambil dari goa bawah tanah loh. Jadi jangan terkecoh, meskipun di permukaan kering, bawah tanahnya justru penuh air. Nah, sebelah kiri ini terlihat ada bukit ya yang ditambang, Bukit Kars ini teman-teman. Alhamdulillah sekarang kita udah masuk di Kecamatan Semanu ya, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Nggak lama lagi kita bakal sampai di Wonosari teman-teman, karena Kecamatan Semanu ini adalah kecamatan terakhir menuju ke Wonosari. Dan akhirnya kita tiba di Wonosari, kota kecil yang dulunya dianggap terpencil dan tandus, tapi sekarang jadi pusat pariwisata kelas nasional. Dari sini kamu bisa ke Pantai Indrayanti, Drini, Baron, sampai ke Ngelanggeran dan Sri Geduk. Tapi Wonosari bukan cuma soal wisata alam, tapi kota ini juga bisa jadi contoh daerah yang berhasil bangkit lewat pariwisata berbasis desa dan geowisata. Nah, sekarang kita lagi istirahat. Habis gini kita mau ketemu sama saudaraku yang lagi ada di Gunung Kidul ya teman-teman. Itu dia perjalanan kita hari ini, jalur yang adem, penuh cerita, dan cocok buat kamu yang pengen motoran santai tapi nggak sepi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Sampai ketemu di video motovlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.